Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengukuran resiko kredit yang berfokus pada pengukuran kuantitatif. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas pengukuran resiko kredit secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode 3R dan 5C yang lebih spesifik membahas karakteristik nasabah, baik itu nasabah individu maupun korporasi, dan juga bisa menggunakan rating ya, dengan melihat dari lembaga pemeringkat rating. Bagaimana mereka lembaga pemeringkat ini merating perusahaan tersebut, apakah ratingnya bagus atau perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajibannya, atau malah ratingnya turun atau dia ada indikasi tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, kita akan berfokus pada pengukuran yang kuantitatif, yaitu perhitungan secara matematis apakah suatu perusahaan gitu ya mengalami gagal bayar atau tidak. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama adalah menggunakan model credit scoring atau yang bisa digunakan dengan model diskriminan. Model diskriminan ini menggunakan metode yang bernama Altman Z-score. Sesuai dengan nama depannya yaitu Altman, yang menemukan metode ini adalah Altman dan dinamakan metode Z-score. Nah, formula untuk menghitung metode Z-score ini adalah sudah ada ininya ya, sudah ada formulanya, di mana Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Dan setiap x-nya atau variabel x di sini adalah rasio-rasio keuangan yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama yaitu rasio modal kerja dibanding total aset, kemudian x2 rasio laba ditahan dibanding total aset, x3 rasio EBIT atau ini adalah laba sebelum bunga dan pajak ya, jadi sebelum dipotong bunga dan pajak dibandingkan dengan total aset. Kemudian X4 adalah nilai pasar dibandingkan dengan, di sini maksudnya adalah liabilitas ya, liabilitas. Dan X5 itu adalah rasio penjualan dibandingkan dengan total aset. Nah, setelah kita menghitung di sini akan ada penentuan skor ya. Jadi skor untuk model Altman Z-score ini di mana 2,9 ke atas gitu ya, nilai 2,9 ke atas itu adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan tidak bangkrut atau tidak gagal bayar, sehingga dia bisa memenuhi kewajibannya. Sedangkan untuk 1,81 ke bawah itu adalah 1,81 ke bawah itu adalah perusahaan-perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Nah, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan ya dengan menggunakan model pasar dan model nilai buku. Yang pasti dengan nilai 2,9 ke atas dan 1,8 ke bawah atau 1,2 di sini sudah mengindikasikan perusahaan itu mengalami gagal bayar atau tidak gagal bayar. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi di sini diketahui telah ada data keuangan PT XX tahun 2001 di mana sudah tertera data keuangannya, ada penjualan, EBIT, aset lancar, utang lancar, total aset, liabilitas, laba ditahan, dan nilai pasar. Nah, sekarang kita coba analisis apakah perusahaan ini terindikasi gagal bayar atau tidak dengan menggunakan metode Z-score. Langsung saja. Di sini saya jawab. Yang harus kita tentukan adalah kita cari dulu tiap X-nya ini ya, variabel X1 sampai X5. Di mana tadi X1 adalah modal kerja dibandingkan dengan total aset. Nah, karena di sini belum ada rasio modal kerjanya, kita hitung dulu modal kerja yaitu aktiva lancar atau aset lancar dikurang dengan hutang lancar. Yang berarti di sini adalah 1.700.000
1.720.000 dikurang dengan hutang lancarnya yaitu 2.600.000. Kemudian total asetnya, total asetnya itu adalah 1.330, 1.330.000. Maka hasilnya adalah 0,66. Kemudian kita cari X2-nya, yaitu rasio laba ditahan dibandingkan dengan total aset. Laba ditahan dibandingkan dengan total aset yaitu 615.000 dibagi dengan 1.330.000. Maka hasilnya adalah 0,46. Kemudian X3 itu adalah EBIT dibagi total aset. EBIT dibagi total aset yaitu 210.000 dibandingkan dengan 1.330.000. Maka hasilnya adalah 0,16. Kemudian X4-nya adalah nilai pasar dibandingkan dengan liabilitas. Nilai pasar di sini adalah 1.500.000 dibandingkan dengan liabilitasnya yaitu 1.632.000. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0,92. Kemudian yang terakhir yaitu X5 adalah penjualan dibandingkan dengan total aset. 5.103.000 dibagi dengan 1.330.000. Maka hasilnya adalah 3,84. Nah, setelah semua X1 sampai X5 dicari, kita langsung masukkan ke dalam formula Z-score, di mana yang ini yang kita masukkan, di mana 1,2 tulis di sini, di mana 1,2 dikali ini karena ini ya besar ya, jadi di sini ada minusnya, minus 0,66, kemudian ditambah 1,4 dikali 0,46 untuk yang X2. X3-nya yaitu 3,3 dikali 0,16 ditambah 0,6 dikali X4 yaitu 0,92 ditambah 1 dikali 3,84 untuk X5. Maka hasilnya adalah 4,772. Nah, skor Z di sini atau Z-score nilainya adalah 4,772. Kalau kita lihat tabel di sini, 4,772 nilainya itu adalah lebih besar daripada 2,99, yang berarti perusahaan tersebut tidak mengalami gagal bayar. Jadi tidak mengalami kesulitan keuangan dan mampu melunasi kewajibannya. Nah, kita bisa hitung di sini berdasarkan keadaan kondisi keuangannya. Jadi kita bisa lihat nih data-datanya ini bisa mewakili ya apakah perusahaan itu cenderung gagal bayar atau tidak dengan menghitung rasio-rasio yang ada di sini. Seperti itu untuk model diskriminan dengan menggunakan metode Z-score. Nah, selanjutnya adalah model probabilitas linear, di mana kita membuat estimasi dengan menggambarkan persamaan gitu. Jadi ada persamaan dan kita estimasi gitu ya variabel X-nya. Nah, di sini angkanya harus berada di antara 0 dan 1. Jadi nilainya itu harus berada di 0 dan 1.
Dimana kalau gagal bayar itu semakin mendekati 0 dan perusahaan tidak gagal bayar itu semakin mendekati 1. Harus berada di kisaran ini, 0 dan 1. Dan teknik estimasinya tadi persamaan, yaitu persamaan regresi linear. Misalnya di sini sudah diketahui ada persamaan Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. X1-nya adalah modal kerja dibanding total aset. X1-nya adalah modal kerja dibanding total aset dan X2-nya adalah rasio EBIT dibandingkan dengan total aset. Nah, misalnya di sini sudah diketahui ada perusahaan X, Y, dan Z dan sudah diketahui juga total asetnya dari masing-masing perusahaan. Nah, manakah kita bandingkan nih, manakah perusahaan yang berpotensi gagal bayar? Caranya adalah kita tentukan dulu X1 dan X2-nya. Tadi X1-nya adalah modal kerja dibandingkan dengan total aset, berarti 40M dibagi dengan 100M. Maka hasilnya adalah 0,4. Kemudian X2-nya itu adalah EBIT dibagi total aset, yaitu 40M dibagi dengan 100M. Ini untuk yang A ya. Untuk yang aset X. Perusahaan X, adalah hasilnya 0,4. Kita bisa tulis di sini X1, X2. Ini 0,4, di sini 0,4. Nah, kemudian untuk yang X1 dan X2 perusahaan Y. Untuk yang ke-1 yaitu modal kerja dibanding total aset. Lima dibanding 50. Maka hasilnya 0,1. Kemudian X2-nya adalah minus 2,5 dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 0,05. Minus ya. Minus 0,05. Kemudian untuk yang C, X1, X2-nya untuk perusahaan C adalah 50 dibagi 100, maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian 40 dibagi 100, hasilnya adalah 0,4. Di sini belum saya tulis. Nah, untuk yang C tadi saya tulis di sini 0,5 X1 dan 0,4 X2. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung masukkan ya. Y untuk perusahaan X itu adalah 0,2 ditambah 1,3 dikali untuk yang perusahaan X adalah dikali 0,4 ditambah 0,5 dikali 0,4. Maka hasilnya adalah 0,92. Sedangkan untuk persamaan perusahaan Y 0,2 ditambah 1,3 dikali dikali 0,1 ditambah 0,5 dikali minus 0,05. Maka hasilnya adalah 0,305. Nah, dari sini pun kita sudah bisa membandingkan antara Y dan X ya. Kemungkinan gagal bayar antara perusahaan X dan Y itu adalah perusahaan Y karena nilainya akan lebih kecil dan hampir mendekati 0. Nah, sekarang kita hitung yang perusahaan C. Jadi 0,2 ditambah 1,3 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali X2-nya perusahaan C adalah 0,4. Nah, setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah 1,05. Nah, di sini padahal kalau dari ketentuannya, probabilitas linear itu harus berada di antara 0 dan 1 nilainya. Nah, ini adalah kelemahan dari model probabilitas linear. Jadi dia ternyata nilainya lebih dari 1. Jadi kemungkinan ada bias dan pengukuran ini tidak bisa diinterpretasikan karena harusnya
estimasinya itu nilainya di antara 0 dan 1, sedangkan perusahaan C nilainya adalah lebih dari 1. Nah, karena kelemahan dari probabilitas linear ini, pada akhirnya kita langsung masuk ke model selanjutnya. Ada yang namanya probabilitas logit. Nah, ini sebenarnya bisa menangani kelemahan dari model probabilitas linear tadi ya. Jadi dia persamaannya batasannya itu hanya di antara 0 dan 1. Jadi tidak berada pada kurang dari 0 atau lebih dari 1 gitu. Dengan menggunakan probabilitas logit. Jadi ini sebenarnya pengembangan ya dari probabilitas linear. Kelemahannya yang tadi ada beberapa memang kelemahan dari probabilitas linear tadi, di mana dia tidak bisa membaca nih, tidak bisa diinterpretasikan kalau nilainya seperti ini, karena harus berada di antara nilai 0 dan 1. Nah, untuk persamaan probabilitas logit di sini ada formulanya yang bisa kita gunakan, dan setelah di sini kita baru bisa menghitung nilainya akan selalu berada pada antara nilai 0 dan 1. Coba kita menggunakan soal yang tadi ya. Saya tulis di sini Y sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. Nah, ini adalah persamaannya. Karena tadi kita menggunakan perusahaan C ya. Coba sekarang kita masukkan menggunakan persamaan ini ya, memasukkan ke dalam formula ini. Jadi YC sama dengan EXP, terus konstantanya ini adalah 0,2 ditambah 1,3. Tadi X1-nya adalah 0,5 untuk perusahaan C, ditambah 0,5 betanya. Jadi ini konstanta, kemudian di sini beta 1 itu koefisiennya yang ini. Kemudian X1-nya tadi yang kita cari ya, X1-nya. Kemudian ini beta 2 ya, beta 2 yang tadi yang 0,5 ini ya, yang sesuai di soal dengan persamaan yang ini. 0,5 dikali 0,4, kemudian dibagi 1 ditambah EXP 0,2 ditambah tadi koefisiennya 1,3 dikali 0,5 untuk X1-nya, ditambah 0,5 dikali untuk X2-nya adalah 0,4. Maka di sini kita hitung dulu. Kita jumlahkan, ini juga kita hitung, kita jumlahkan. Nah, kemudian terakhir dibagi dan hasilnya adalah sebesar 0,746. Nah, nilai ini berada di antara 0 dan 1 sehingga model ini bisa digunakan ya, bisa membaca apakah perusahaan itu cenderung gagal bayar atau tidak gagal bayar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran yang selanjutnya, yaitu RAROC atau Risk Adjusted Return dan risk capital gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita ini kalau menggunakan metode ini itu dengan cara membandingkan tingkat keuntungan yang perusahaan miliki terhadap modal yang beresiko. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan, perusahaan itu harus sudah punya modal yang bisa digunakan untuk menutupi resikonya. Jadi modal yang beresiko ini yang harus kita hitung seperti itu. Nah, formulanya adalah risk adjusted return. Ini adalah returnnya, pendapatannya, dibandingkan dengan modal yang beresiko atau modal yang memang dikorbankan untuk menutupi resiko perusahaan gitu. Cara mencari risk adjusted return adalah dengan mencari total revenue, kemudian total cost, dan EL ini adalah expected loss. Biasanya
proksinya yang bisa digunakan adalah NPL ya. Jadi kalau misalkan kita lihat NPL-nya tinggi, itu juga bisa ada indikasi gagal bayar gitu. Jadi kalau untuk menghitungnya dengan metode RAROC ini, variabel EL bisa menggunakan NPL atau atau singkatannya itu namanya non performing loan. Nah, kemudian mencari risk capital adalah WL ya. WL itu adalah worst case loss. Jadi kemungkinan terjadi kerugian dikurang sama EL-nya atau expected loss. Jadi kita harus hitung satu persatu ininya dulu, baru kita bisa tentukan apakah perusahaan itu mengalami gagal bayar atau tidak. Jadi nanti setelah kita hitung, kalau ternyata hasilnya positif, itu berarti perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajiban. Sedangkan kalau hasilnya itu RAR-nya positif, RAR positif ya, atau risk adjusted return-nya ini positif atau lebih besar gitu ya, nilainya lebih besar daripada pembaginya, ini berarti dia masih mampu memenuhi kewajiban gitu. Sedangkan kalau ternyata risk capitalnya itu nilainya akan lebih besar daripada RAR gitu. Nah, ini yang menyebabkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah dengan menggunakan mortality rate. Jadi, kita bisa menggunakan persentase kebangkrutan dan mengkelas-kelaskan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Nah, kita bisa lihat dari data historisnya dan harus dihitung per tahun. Jadi, misalnya di sini ada obligasi ya, kita mau menilai apakah obligasi ini default atau tidak. Kita bisa hitung dengan melihat nilai obligasi yang default tahun ke-1 dan total obligasi yang beredar selama 1 tahun penerbitan. Jadi berapa banyak obligasi yang beredar selama 1 tahun penerbitan. Dan kita harus hitung satu persatu dari tahun ke-1 sampai tahun jatuh tempo obligasi. Jadi kalau ternyata nilai defaultnya setelah kita hitung semakin menuju jatuh tempo, itu nilai defaultnya semakin tinggi, berarti perusahaan ini mengindikasikan ada kemungkinan juga obligasinya tidak terbayarkan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pengukuran resiko kredit secara kuantitatif. Apabila ada yang didiskusikan atau ada yang ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.